Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Farisa Ngaja dengan NPM 0204 2311 077 dan partner saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Listi Ahmad dengan NPM 0204 2311 Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang konsep dasar lindung nilai atau hedging. Nah teman-teman, kita harus tahu dulu nih apa itu hedging. Jadi hedging atau lindung nilai merupakan strategi manajemen risiko yang digunakan perusahaan untuk melindungi nilai aset dan kewajibannya dari fluktuasi pasar seperti perubahan harga, nilai tukar, maupun suku bunga. Hedging pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian akibat ketidakpastian pasar dengan memanfaatkan berbagai instrumen keuangan atau kontrak derivatif. Jadi konsep dasar dari hedging atau lindung nilai adalah upaya perusahaan untuk mengelola dan meminimalkan risiko keuangan akibat fluktuasi pasar melalui penggunaan instrumen lindung nilai dengan cara mengimbangi potensi kerugian pada aset utama menggunakan instrumen seperti kontrak berjangka. Perusahaan dapat melindungi diri dari perubahan nilai tukar, harga, maupun suku bunga, seperti halnya asuransi. Hedging memberikan perlindungan dengan biaya tertentu yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan, melindungi arus kas, serta mempertahankan kepercayaan investor dan nilai perusahaan. Nah, menurut Muftiasa 2023, hedging sering dilakukan menggunakan instrumen derivatif, yaitu kontrak antara dua pihak untuk menjual atau membeli suatu aset dengan harga dan waktu tertentu di masa mendatang. Bentuk utama dari instrumen derivatif yang digunakan untuk hedging meliputi yang pertama ada spot, yang kedua ada swap, yang ketiga ada forward contract, yang keempat ada option. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang telah menjelaskan pengertian dan konsep dasar dari manajemen lindung nilai ini. Maka selanjutnya saya akan membahas mengenai penyebab manajemen lindung nilai ini sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan, dan juga saya akan menjelaskan alasan mengapa perusahaan membutuhkan manajemen lindung nilai ini, dan selanjutnya akan saya menjelaskan tentang dampak tidak adanya manajemen lindung nilai ini oleh sebuah perusahaan, dan juga jenis-jenis program manajemen lindung nilai ini yang umum digunakan oleh sebuah perusahaan. Penyebab manajemen lindung nilai ini sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. Manajemen lindung nilai ini atau hedging management merupakan bagian dari strategi manajemen risiko keuangan yang bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian akibat fluktuasi nilai tukar, suku bunga, maupun harga komoditas. Semakin luas aktivitas perusahaan, terutama yang melibatkan transaksi internasional, semakin besar pula risiko bisnis yang dihadapi karena adanya penggunaan mata uang asing. Fluktuasi kurs dapat menurunkan nilai aset dan laba perusahaan, sehingga diperlukan manajemen risiko yang efektif melalui praktik lindung nilai ini. Nah, teman-teman, ada beberapa alasan mengapa perusahaan membutuhkan manajemen lindung nilai ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 5 alasan mengapa manajemen lindung nilai ini dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu dapat mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar. Nah, transaksi internasional baik penjualan maupun pembelian menggunakan berbagai mata uang. Perubahan kurs dapat menyebabkan nilai piutang atau utang perusahaan berfluktuasi yang berdampak pada laba rugi. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan strategi hedging seperti kontrak forward, futures, option, dan swap untuk melindungi nilai transaksi dari perubahan nilai tukar. Nah, yang kedua yaitu menjaga stabilitas keuangan dan operasional manajemen lindung nilai, di mana memastikan kegiatan operasional berjalan dengan stabil tanpa terganggu oleh perubahan harga atau kurs yang tajam. Stabilitas ini penting untuk menjaga kepercayaan investor dan kreditor terhadap perusahaan. Yang ketiga yaitu menurunkan risiko kebangkrutan, di mana perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi sangat rentan terhadap perubahan suku bunga dan kurs, karena peningkatan nilai kewajiban dapat mengganggu kemampuan bayar.
Dengan melakukan lindung nilai ini, perusahaan dapat melindungi diri dari risiko gagal bayar dan menjaga reputasi di mata kreditor maupun investor. Selanjutnya itu meningkatkan daya tarik investor, di mana investor cenderung lebih percaya pada perusahaan yang memiliki manajemen risiko yang baik. Strategi lindung nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan proaktif dalam menjaga nilai investasinya dan mengurangi ketidakpastian laba. Dengan demikian, perusahaan lebih mudah mendapatkan pendanaan eksternal untuk ekspansi usaha. Nah, selanjutnya yaitu mengoptimalkan pengambilan keputusan manajerial. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap keputusan lindung nilai. Manajer yang memiliki saham perusahaan yang cenderung lebih berhati-hati dalam menghadapi risiko karena mereka memiliki kepentingan langsung terhadap nilai saham dan kinerja perusahaan. Dengan adanya manajemen lindung nilai, manajer dapat menyeimbangkan antara risiko dan potensi keuntungan sehingga keputusan investasi menjadi lebih rasional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ada beberapa dampak yang didapat ketika perusahaan tidak menggunakan manajemen lindung nilai atau hedging ini. Dampak tidak adanya manajemen lindung nilai: tanpa adanya strategi lindung nilai, perusahaan akan sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang global seperti inflasi, kenaikan suku bunga, dan pelemahan nilai tukar. Risiko-risiko tersebut dapat menyebabkan yang pertama yaitu penurunan nilai aset dan laba bersih. Yang kedua yaitu ketidakmampuan memenuhi kewajiban utang luar negeri. Yang ketiga, turunnya kepercayaan investor dan kreditor. Dan yang keempat yaitu potensi kebangkrutan kondisi ekonomi yang ekstrim. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis program manajemen lindung nilai atau hedging ini yang umumnya digunakan oleh sebuah perusahaan. Nah, perusahaan pada umumnya menerapkan beberapa jenis program lindung nilai atau hedging program untuk mengelola risiko terhadap fluktuasi nilai tukar, suku bunga, maupun harga komoditas. Berikut adalah beberapa jenis program lindung nilai yang paling umum digunakan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu future contract, yang dimana menjelaskan bahwa future contract merupakan sebuah kontrak yang telah distandarisasi dan diperdagangkan pada pasar future yang terorganisir. Nah, yang kedua yaitu forward contract, di mana forward contract adalah hedging yang sering digunakan oleh sebuah perusahaan besar. Forward contract ini dapat digunakan untuk hedging utang maupun piutang mata uang asing. Forward contract hampir sama dengan future contract pada perjanjian untuk menjual dan membeli aset pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, dengan harga yang tertentu. Yang membedakannya adalah tempat perdagangannya. Selanjutnya yaitu ada money market hedge. Hedging pasar uang melibatkan pengambilan posisi di pasar uang untuk menutup posisi utang atau piutang di masa yang akan datang. Hedging pasar uang terbagi menjadi dua, yaitu hedging atas utang dan juga hedging atas piutang. Yang keempat yaitu currency option hedge, yang dimana perusahaan yang akan melakukan hedging mungkin mengetahui teknik hedging tak selalu menguntungkan. Ketika mata uang rupiah terapresiasi terhadap mata uang asing, teknik hedging justru merugikan perusahaan. Currency option memiliki karakter yang berbeda dengan kontrak lainnya. Nah, yang kelima ada swap. Kontrak swap merupakan transaksi di antara dua pihak yang sepakat saling menukar arus kas di masa yang akan datang. Nah, berdasarkan kesempatan tertentu saat kontrak dibuat secara berkala. Swap pada dasarnya adalah serangkaian kontrak berjangka yang berjalan dari waktu ke waktu selama suatu periode tertentu. Dua bentuk kontrak swap adalah interest rate swap dan currency swap. Nah, terakhir ada commodity hedging atau lindung nilai komoditas. Jenis lindung nilai ini digunakan oleh perusahaan yang bergantung pada harga bahan baku seperti minyak, gas, logam, atau hasil pertanian. Perusahaan dapat menggunakan futures kontrak atau option kontrak untuk mengunci harga bahan baku di masa depan. Nah, dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen lindung nilai atau hedging merupakan strategi penting bagi perusahaan untuk melindungi diri dari risiko keuangan akibat perubahan nilai tukar, suku bunga, dan nilai pasar melalui berbagai instrumen seperti forward contract, futures, option, dan swap.
Hedging membantu perusahaan menjaga stabilitas keuangan, melindungi arus kas, serta mempertahankan kepercayaan investor dan kreditor. Dengan penerapan yang tepat, hedging memungkinkan perusahaan menghadapi ketidakpastian ekonomi dengan lebih siap, menjaga keberlangsungan usaha, dan tetap tumbuh meskipun kondisi pasar berfluktuasi.